selanjutnya, setelah terakhir kali kita membahas tentang Dr. Romantic Picture Kim, kita akan membahas tentang Love the Red Sky yang ditulis oleh Kim Young dan direkturnya Jang Tae-woo, bergenre historical, romance, drama, and fantasy. Berjumlah 16 episode. Tayang perdana 30 Agustus 2021 sampai dengan 26 Oktober 2021. Tayang setiap Senin dan Selasa. Tayang di SBS, Viki, and ViuTV. Dan pemerannya ada Kim Yoo Jung sebagai Hong Chun Ki, An Hyo Sop sebagai Haram, Gong Myung sebagai Grand Prince Yang Myung atau Liu, Kwak Si Yang sebagai Grand Prince Ju Yang atau Li Ho. Tadi kita ada pengenalan tokoh dan pengenalan dari drama ini. Ke sinopsis saja. Berkisah tentang kehidupan saat zaman Joseon. Hiduplah seorang wanita bernama Hong Chun Ki, diperankan oleh aktris Kim Yoo Jung. Ia bekerja sebagai pelukis wanita dan memiliki kejeniusan seperti bakat melukis. Ia pun terpilih menjadi pelukis wanita pertama dari Dohwa Seo atau Akademi Seni Lukis Kerajaan Korea. Ia memiliki penampilan yang cantik dan juga kepribadian yang cerah. Melukis adalah segalanya. Suatu hari, ia bertemu dengan Haram, diperankan oleh aktor An Hyo Sop, merupakan perwira Sewung Wang, sebuah kantor yang bertanggung jawab atas astronomi, geografis, seni ramalan, dan meteorologi. Namun, dalam sebuah kecelakaan yang ia alami menyebabkan ia buta, Hong Chun Ki jatuh cinta padanya, dan dia tidak peduli bahwa dia buta. Hong Chun Ki terus muncul di depan Haram, dan dia mendapati dirinya menunggu. Reviewnya akan kita mulai. Apa sih yang saya suka di drama ini? Strukturnya. Yang pertama, cara cerita diceritakan di sini sangat berbeda dari drama lainnya. Seperti saya sebutkan sebelumnya, episode pertamanya mungkin pemirsa akan melihat semua rinciannya tentang apa yang terjadi di masa lalu. Sementara itu, karakter-karakter dalam kegelapan sampai beberapa episode terakhir kadang-kadang itu agak menantang dan membuat orang tegang untuk mengikuti siapa yang tahu apa informasi. Tapi secara keseluruhan, saya pikir itu adalah cara yang super menyegarkan untuk menceritakan cerita tersebut. Salah satu bagian yang paling menarik dari cerita itu adalah ini, yang kedua adalah aspek kebutaan si Haram. Aktor itu digunakan dengan baik di sepanjang besar pertunjukan dan menghubungkan alur cerita di antara kedua karakter tersebut dengan sangat baik tentunya. Saya melihat kenyataan bahwa pemimpin prianya bukanlah seorang raja atau pangeran, dan ambisi atau tujuan utamanya bukanlah tahta. Dari itu nomor 2 itu sampai dengan karakter itu sangat baik, dan ini kita udah masuk ke yang ketiga. Dengar ya, jadi kalian agar fokus. Kalau gitu gue ulang lagi. Nomor 3, bagi saya pribadi, saya melihat kenyataan bahwa pemimpin prianya bukanlah seorang raja atau pangeran, dan ambisi atau tujuan utamanya bukan tahta. Dia memiliki begitu banyak tujuan, memenuhi selain pasangan, romantis, balas dendam untuk keluarganya, dalam dirinya dan dirinya sendiri, dan menyingkirkan kepemilikan mawang. Nomor 4, Timah betina di sini atau pemeran nama wanita yang kuat, ada kekurangan sehingga membuatnya disukai. Ya gitu. Salah baca. Maksud saya di sini aktingnya, nomor 4 itu aktingnya bagus, tidak berlebihan atau terlalu dramatis. Aktingnya yang sangat menyentuh semua pemain, tidak bisa dilemparkan lebih baik lagi. Tapi udah perfect. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Fenomena di sini antara kedua lead, meskipun mereka tidak
berbagi terlalu banyak skenario di paruh pertama pertunjukan. Cerita dibangun menurut waktu yang dibutuhkan, dan itu tidak terlalu cepat pace atau terlalu lambat. Itu menjadi membosankan. Kecepatan sempurna, kecepatan hubungan sempurna menurut keadaan, menurut pribadi saya. Semua karakter utama memiliki ambisi yang jelas. Ambisi itu masuk akal bagi semua orang. Mereka tidak hanya karikatur, tapi manusia lengkap dengan latar belakang perasaan yang sebenarnya, apakah mereka baik atau jahat. Nomor 7, unsur-unsur fantasi baik yang ditambahkan ke dalam pertunjukan dan membuat menonjol dari acara-acara sejarah lainnya. Ini perfect. Aku suka karakter-karakter fantasinya. CG-nya juga bagus, dan rekomen banget buat kalian tonton. Dan nomor 9, nomor 8, salah mulu lagi ini. Nomor 8, memang lucu kalau harus hati kita harus seimbangan di sini itu bagus banget. Nomor 9 di sini, ini adalah drama politik, tapi alur ceritanya cocok untuk elemen fantasi. Dan itu bukan hanya membosankan menteri berjuang untuk tahta. Dan yang nomor 10, OST-nya bagus. Gak perlu bicara banyak, cukup OST-nya bagus. Nomor 11, di sini ada Love Trick Angel. Ada di sini karena suatu alasan. Ini nggak toksik dan nggak ada perasaan dipaksa dari siapapun di sini. Nomor 12, saya suka bahwa episode ke-9 kita mendapatkan ringkasan lain tentang apa yang terjadi dengan iblis. Sebagai raja menceritakan kepada pangeran ketiga tentang hal itu. Saya pikir itu bagus, menyegarkan memori penonton untuk menjelaskan sekali lagi elemen fantasi tersebut. Pemeran utama pria kita di sini yaitu An Hyo Suk. Mana katanya sangat cocok untuk dia. Ia menggambarkan emosi dengan sangat dalam dan sangat baik. Nomor 14, saya juga menghargai fakta-fakta bahwa pemeran pria bukanlah gudi-gudi. Dia ingin membalas dendam. Dia adalah orang yang baik yang merasa sangat bersalah dan tidak bisa menghadapinya. Dan yang terakhir, aku sangat menyukai acting para villain di sini. Actingnya luar biasa. Ya mungkin itu kelebihan dari drama ini. Selain kelebihan ada kekurangannya juga. Yang pertama, kadang-kadang di drama ini itu tampak seperti mata kepala pria tidak terlihat seperti buta. Kadang-kadang mereka tampak mengikuti perempuan memimpin gerakan seolah-olah dia bisa melihat. Mungkin beberapa orang bodoh atau tidak melihat, tapi kupikir orang buta punya mata yang lebih fokus di drama ini. Makanya itu aku bertanya. Tapi terkadang dia melakukan dengan realistis, tapi saya nggak yakin sih. Mungkin dia bisa terbiasa bicara dengan suaranya mungkin. Dan terkadang saya harus keluar dari cerita ini. Itu salah satu kekurangannya. Jadi saya tegaskan lagi, yang pertama itu kadang-kadang itu tampak seperti mata yang tidak seperti orang buta. Ya kalian tahu lah. Nomor kedua, kekurangannya itu mengapa itu harus menjadi potret raja yang mati, bukan yang sekarang. Atau karena potretnya tidak sepenuhnya terbakar, itu sedikit membingungkan. Yang terakhir itu kekurangannya itu akhirnya yang sangat lemah. Itu tidak terlalu berdampak. Ada penggunaan aneh dari kebutaan selama 1 menit, kemudian itu turun dan nggak bisa mendapatkan mulai pada plot aneh dengan pangeran kedua seperti itu, apa itu terlalu terburu-buru. Ini sangat aneh bagaimana episode terakhir terstruktur, episode terburuk dari seluruh episode tersebut. Ya mungkin itu pendapat saya tentang Love the Red Sky. Kalau kalian suka silahkan like, kalau kalian gak suka tinggal
nggak usah tonton aja. Mungkin segitu saja dari saya Gunung Gerak pamit, sampai jumpa di konten-konten review berikutnya. See you and bye bye.